Halo warga intelektual sekalian, menurut saya pemimpin yang paling licik sedunia, pemimpin yang paling jahat sedunia itu adalah pemimpin spiritual Iran, yaitu Ayatollah. Kenapa saya mengatakan bahwa Ayatollah ini adalah pemimpin yang sangat-sangat jahat sekali tanpa kita sadari? Apa itu alasannya? Jadi di tengah demonstrasi, di tengah porak-poranda Iran sekarang ini, di tengah krisis yang melanda Iran sekarang ini, di tengah kemarahan rakyat Iran sekarang ini, masih sempat-sempatnya Iran melakukan serangan terhadap Israel, guys. Wow, sungguh di luar nurul. Bayangkan, Iran sekarang ini sudah mirip seperti tahun 98 di Konoha. Mirip seperti krisis moneter tahun 98. Ekonomi hancur-hancuran, kacau balau. Tapi pemimpin spiritual Iran masih sempat-sempatnya menyerang Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran menyerang Israel? Apa alasannya? Apakah ini pengalihan isu gitu? Apakah ini tujuannya supaya masyarakat Iran bersatu karena mereka punya musuh yang sama yaitu Israel? Apakah ini strategi licik? Apakah ini strategi yang sangat cantik yang diatur oleh Ayatollah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian ketika Amerika menyerang Venezuela, ketika Amerika menculik presiden Venezuela, banyak yang tidak mengetahui bahwa ada sebenarnya udang di balik batu. Apa itu? Bukan minyak. Banyak warga Konoha mengatakan bahwa, oh ini hanya karena minyak. Enggak. Karena sebelum Presiden Venezuela diculik, dia sudah pernah mengatakan, dia sudah pernah negosiasi dengan Donald Trump. Nggak apa-apa, lu ambil aja minyak Venezuela. Tapi Donald Trump nggak mau. Tapi ada satu hal yang dimau oleh Amerika. Kenapa dia menculik Presiden Venezuela selain daripada kasus narkoboy? Apa itu? Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan ya, warga Konoha itu sangat membenci yang namanya Amerika, sangat membenci yang namanya Israel. Ya, padahal warga Konoha itu sebenarnya berseberangan dengan Iran. Karena apa? Karena Iran itu Syiah. Tapi karena Iran dan warga Konoha itu punya musuh yang sama, maka sekarang ini kalau saya perhatikan, Konoha dan Iran itu bersatu. Konoha dan Venezuela bersatu. Apa alasannya? Apakah karena Konoha dengan Venezuela itu punya musuh yang sama, yaitu Donald Trump dan Israel? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Salah satu strategi paling licik dari Ayatollah, pemimpin spiritual Iran yang jarang kita ketahui itu adalah dia menyerang Israel. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat Iran bersatu. Jadi Ayatollah berpikir, kalau kita menyerang Israel, maka Israel akan menyerang balik. Nah, ketika Iran diserang balik oleh Israel, maka Ayatollah akan mengatakan, lihatlah kejoliman daripada Israel, kita diserang, kita dikepung, kita harus bersatu. Nah, ini strategi licik daripada Ayatollah yang jarang kita ketahui. Dari dulu Ayatollah melakukan seperti ini. Kalau ada kerusuhan-kerusuhan di Iran, kalau misalnya sudah ada rumor atau isu menjatuhkan rejim daripada Ayatollah, maka dia akan menciptakan musuh baru. Jadi kalau boleh jujur ya, manusia itu secara psikologi bisa bersatu kalau punya musuh yang sama. Sama seperti di Konoha. Kenapa Konoha bersatu? Kenapa negara kita bersatu? Kenapa? Karena kita punya musuh yang sama. Siapa itu? Belanda. Kita tuh bersatu karena apa? Karena dipengaruhi oleh Belanda. Kalau tidak ada Belanda, kita tidak akan bersatu. Karena kita sama-sama dijajah oleh Belanda. Kita senasib sependeritaan, ya dijajah sama Belanda sehingga kita bersatu. Kalau kita tidak dijajah Belanda, kita akan seperti negara luar seperti Kamboja, Laos, Vietnam, dan lain sebagainya. Terpisah-pisah gitu ya. Itu karena kita dijajah oleh Belanda. Harusnya kita berterima kasih pada Belanda. Kalau bukan karena Belanda, kita tidak akan bersatu. Kita mungkin akan membentuk negara kerajaan-kerajaan ya kan. Sumatera membentuk kerajaan sendiri, Kalimantan membentuk kerajaan sendiri, Pulau Jawa membentuk kerajaan sendiri, ya kita akan terpecah-pecah. Jadi persatuan kita itu sebenarnya persatuan karena kebencian sebenarnya, kebencian kita terhadap Belanda. Ya, kemudian kalau kita berpikir secara luas lagi ya, lebih luas lagi gitu ya.
Kalau misalnya Belanda itu beragama Muslim, apakah kita akan menyebut Belanda itu penjajah? Kemungkinan besar enggak. Akan disebut sebagai invasi, ya, invasi sembari menyebarkan agama, ya. Kalau misalnya ini Belanda mayoritas Muslim, ya, lalu menjajah Konoha misalnya, ya, seperti Turki Utsmani, ya, seperti, ya, negara-negara Muslim lainnya seperti Abbasiyah dan lain sebagainya, ya. Turki Utsmani sama negara-negara Muslim lainnya itu kan sebenarnya punya jajahan, ya. Turki Utsmani itu punya banyak jajahan, guys. Walaupun di Konoha dikatakan bahwa itu bukan penjajahan, tapi invasi. Jadi kalau Belanda itu mayoritas Muslim, maka akan disebut sebagai invasi, ya, penyebaran agama, dakwah, ya, bukan sebagai penjajahan. Jadi kita itu kalau boleh jujur, ya, mohon maaf, ya, kita tuh licik dalam berpikir tahu sebenarnya. Kalau seiman, ya, kalau seagama, kita akan memaklumi. Ya, tapi kalau beda iman, kalau Nasrani, ya, kalau beda agama dengan kita, ini penjajah, penjajah jahat. Padahal kalau boleh jujur, ya, saya tidak membela Belanda di sini, ya. Kalau boleh jujur, berapa ratus tahun Belanda menjajah kita, tapi hutan tidak pernah digunduli, nggak separah sekarang ini. Ya, berapa ratus tahun coba. Indonesia baru merdeka berapa tahun? Ya paling 70 tahunan, ya. Belum sampai 100 tahun. Tapi Belanda sudah beratus-ratus tahun menjajah Konoha. Tapi hutan tetap utuh. Hutan Sumatera utuh, tidak pernah digunduli. Hutan Papua utuh, tidak pernah digunduli. Jadi yang menjajah kita sebenarnya itu bukan Belanda, tapi pejabat kita, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pejabat kita menjajah kita? Kenapa? Karena kita bodoh. Kenapa kita bodoh? Karena kita dininabobokan oleh dalil-dalil, dininabobokan oleh agama. Jadi bagi penguasa, agama itu adalah mainan. Bagi penguasa, agama itu adalah alat pendulang suara. Ya, tapi disclaimer online, jangan berpikir bahwa saya di sini memojokkan agama tertentu gitu ya, menjelek-jelekan agama. Enggak, saya nggak ada urusannya. Tapi seringkali agama ini digunakan penguasa untuk meninabobokannya. Kalau kita perhatikan sekarang yang di Konoha, para pemuka agama itu kan sibuk rebutan tambang. Kenapa mereka sibuk rebutan tambang? Apa alasannya? Karena menurut mereka agama itu ya meninabobokan gitu ya. Kalau masyarakat protes misalnya nih terhadap pemuka agama sekarang rebutan tambah, ormas-ormas keagamaan sekarang rebutan tambah. Kalau misalnya kita komplain, maka akan mengeluarkan dalil-dalil, ya. Dalil-dalil apa itu? Dalil-dalil tidak boleh memusuhi pemuka agama. Mereka akan berdakwah, ya, tidak boleh memusuhi agama, ya, tidak boleh mengkritik pemuka agama. Kalau mengkritik pemuka agama itu sama seperti mengkritik agama, dan itu semacam tameng mereka. Kita dibodoh-bodohin, ya, tanpa kita sadari, ya. Kita masyarakat jelata dibodoh-bodohin. Mereka di atas berpesta pora, mereka hura-hura, mereka party, yang nyuci piringnya kita sebagai masyarakat jelata. Para pemuka agama, ya, mereka sibuk ngurusin tambang, ya, duit miliaran, sibuk korupsi sana sini, ya. Kita lihat sekarang di Konoha, para pemuka agama itu nggak malu lagi sekarang korupsi, guys. Bahkan, ya, kalau boleh jujur, ya, menurut data, ya, saya tidak ngarang-ngarang sendiri, nanti cek sendiri datanya, ya. Kementerian paling korup di Konoha itu adalah salah satunya Kementerian Agama. Bayangkan, ya, Kementerian Agama itu adalah kementerian paling korup di Konoha. Nomor satu PUPR, nomor dua Kementerian Agama. Cek data. Saya tidak asal mangap, ya. Jadi itu artinya bahwa pemuka agama itu memain-mainkan agama, sengaja menggunakan agama. Ini sebenarnya trik lama, tapi selalu ampuh. Kenapa trik-trik seperti ini ampuh? Kenapa pemuka agama itu memain-mainkan agama gitu ya? Kenapa pemuka agama itu menggunakan agama itu untuk kepentingan pribadinya gitu ya? Untuk kepentingan supaya mereka dapat harta miliaran gitu. Apa alasannya? Karena masyarakat Konoha itu fanatik dalam beragama. Nggak percaya, nanti lihat di kolom komentar. Pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya PKI, ya, ngata-ngatain saya ateis, ngata-ngatain saya tidak bermoral, ngata-ngatain saya itu yang membenci agama. Enggak, saya nggak membenci agama. Kalau agama itu mengajarkan kita untuk berkesadaran, saya nggak membenci agama. Ya, kalau agama itu mengajarkan kita untuk berpikir waras, kalau agama itu tidak mengharamkan sains, kalau agama itu tidak memabukkan, tidak bisa bikin seseorang mabuk agama. Tapi kan pada faktanya agama itu justru dijadikan tameng, ya, dijadikan topeng, ya, bikin kita semakin mau agama. Kalau kita mabuk agama, maka mereka akan bagi-bagi, ya,
sumber daya alam di atas sana, di elit sana ya. Para politisi-politisi juga memain-mainkan agama kok ya, kalau boleh jujur ya. Mereka bertransaksi kok antara politisi dengan pemuka agama di bawah meja tanpa kita sadari ya. Cuman kita aja yang nggak peduli ya. Kita terlalu sibuk ya berdebat seputar agama. Agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci ya. Jadi tanpa kita sadari, kita itu cakar-cakaran di bawah ya. Kita cakar-cakaran antar umat beragama itu tuh disengaja. Disengaja oleh pemerintah Konoha. Supaya apa? Supaya kita sibuk berantem. Sibuk berantem di bawah terus ya. Antar umat beragama kita dibentur-benturkan. Dan mereka sibuk di atas korupsi. Mereka bagi-bagi tambang. Bayangkan, pemuka agama bagi-bagi tambang. Ormas-ormas bagi-bagi tambang. Ya, ormas-ormas NU bagi tambang, ya. Muhammadiyah bagi-bagi tambang. Cuman ya, menurut data, pemuka agama Katolik nggak mau. Buddha nggak mau. Agama Kristen nggak mau. Tapi agama Muslim, pemuka agamanya mau bagi-bagi tambang. Dikasih tambang mereka mau. Jadi kita bisa menilai kan, moral pemuka agama itu siapa yang paling bermoral. Itulah alasannya kenapa, mohon maaf bagi teman-teman yang beragama Muslim, mohon maaf ya. Itulah alasannya kenapa nggak ada satupun negara Muslim yang maju di dunia ini. Nggak ada. 10 besar negara Muslim di dunia ini didominasi oleh negara-negara Kristen dan negara-negara mayoritas lainnya. Cek data. Saya tidak asal mangap gitu, ada datanya. Bagaimana dengan Qatar, Dubai, Arab? Arab, Qatar, Dubai itu bukan negara SDM, bukan negara maju, tapi negara kaya. Perbedaan mereka dengan kita, mereka itu punya pemimpin lebih amanah, lebih jujur daripada kita. Ya, itu alasannya kenapa nggak ada satupun negara Muslim di dunia ini ya yang maju. Nggak ada. 10 besar nggak masuk ya. Turki mungkin mendekati. Itu pun Turki sering difitnah ya di Konoha ya. Turki itu sesat. Turki itu bukan negara Muslim. Oh, itu mereka sekuler ya. Jadi kita kata-katain Turki. Kalau Turki tidak sekuler, mereka tidak akan bisa menjadi negara maju ya. Justru Turki itu memisahkan antara agama dengan negara. Itulah alasannya kenapa saya sering berkoar-koar. Yuk kita memisahkan antara agama dengan negara. Supaya apa? Supaya agama ini jangan dimain-mainkan gitu ya. Politik identitas saat kampanye, para politisi menggunakan peci gitu. Kita tuh dimain-mainkan sebenarnya. Sama halnya dengan strategi dari para ayatollah. Ayatollah itu menggunakan agama, menggunakan dalil-dalil agama. Kalau kita mengkritik ayatollah, maka ayatollah akan mengatakan, kalau lu mengkritik gua, lu itu mengkritik agama, mengkritik Tuhan. Karena aku itu perwakilan daripada Tuhan. Segitu liciknya pemuka agama guys, tanpa kita sadari ya. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Tapi kalau kita menuhankan pemuka agama itu, maka manusia itu sebenarnya ada kecenderungan untuk berbuat jahat. Itulah alasannya kenapa ada sistem demokrasi. Membatasi kekuasaan. Sistem demokrasi ya periode 5 tahun presiden, 4 tahun presiden seperti itu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari seseorang itu jadi diktator ya, berlebihan dalam berkuasa. Jadi ada kecenderungan. Jadi kalau ada pemimpin seperti Ayatollah ya, tidak ada periode terus-menerus dia berkuasa, maka ini akan menyebabkan kehancuran Iran itu sendiri. Kenapa Iran hancur ya? Karena Ayatollah sendiri, karena pemimpinnya. Pemimpinnya nggak becus, sibuk korupsi ya, sibuk korupsi sana sini ya. Sementara rakyatnya menderita. Kemudian Amerika menculik presiden daripada Venezuela sebenarnya bukan karena permasalahan minyak, kemudian permasalahan penyeludupan narkoboy gitu, bukan. Karena apa? Karena Iran sudah bekerja sama dengan Venezuela. Iran sudah menempatkan pangkalan senjata di Venezuela ya. Jadi Iran membangun pangkalan senjata di Venezuela. Bayangkan ya, moncong senjata daripada Iran itu sudah diarahkan ke Amerika tanpa kita sadari ya. Tapi warga Konoha kan nggak pernah menyadari ini ya. Warga Konoha selalu membenci yang namanya Amerika, membenci. Oke, saya juga tidak mendukung Amerika ya. Saya tidak berpihak pada Amerika ya. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa Amerika itu licik, jahat, oke fine, saya mengerti itu ya. Tapi permasalahannya kalau kita di posisi Amerika, kita sebagai negara adidaya, negara superpower, ya Konoha jadi negara superpower, apakah kita bisa seperti Amerika sekarang ini? Jangan-jangan kita lebih jahat daripada Amerika ya kan?
Itu guys ya. Jadi kita tuh iri terhadap Amerika itu karena apa? Karena kita pengen seperti Amerika. Itu yang kita mau sebenarnya guys. Kenapa banyak warga Konoha membenci Amerika itu? Karena kita pengen seperti Amerika. Tapi kita nggak mau. Jadi ibaratnya gini guys ya. Ada orang yang lebih sukses daripada kita. Kita kata-katain. Misalnya di kantor, di pekerjaan, di sekolah, atau di mana gitu ya. Ada orang yang lebih sukses daripada kita. Biasanya dikata-katain nih ya. Siapa yang ngata-ngatain? Yang orang yang belum sukses gitu ya biasanya. Nggak pernah sejarahnya orang yang lebih sukses ngata-ngatain bawahannya, nggak pernah, nggak pernah. Selalu orang yang tidak sukses ngatain orang yang sukses. Ya, Amerika itu sukses banget, gila-gilaan. Militernya sangat luar biasa. Walaupun sering dikata-katain Amerika itu sudah lemah, Amerika itu sudah bisa digantikan dengan China, Rusia dan sebagainya. Padahal mereka sangat luar biasa. Buktinya mereka bisa menculik presiden Venezuela dengan presisi. Amerika lebih sukses daripada Konoha. Konoha di sini nih. Kenapa Konoha ngata-ngatain Amerika? Karena apa? Karena kita pengen seperti Amerika. Karena Amerika itu lebih sukses daripada Konoha. Itu alasannya guys. Nggak ada alasan yang lain. Ya nggak pernah sejarahnya Amerika ngata-ngatain Konoha. Nggak ada. Buat apa? Karena ya Konoha itu ya lebih bawah daripada Amerika. Kita harus mengakui itu ya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, nanti pasti ada orang yang mengatakan, oh orang yang kaya itu adalah orang yang sholat 10 rakaat ya, orang yang sholat subuh, bisa ada kalimat seperti ini. Oke fine, nggak jadi masalah ya kalau kita bahas agama. Kita kan nggak bahas agama, kita bahas tentang kesuksesan gitu ya. Jadi di Konoha itu apa-apa agama ya, dikit-dikit agama. Orang yang kaya itu adalah orang yang sholat subuh. Apaan kayak gitu? Nggak nyambung ya. Norak tahu seperti itu ya. Jadi kita bahas tentang kesuksesan, bahas tentang teknologi, tiba-tiba orang yang kaya itu adalah orang yang sholat berjamaah gitu. Jangan seperti itu guys. Licik itu namanya berpikir. Itu logical fallacy. Makanya kita nggak maju-maju. Karena apa? Karena ada yang salah dengan pola pikir kita selama ini. Ya, itu tanpa kita sadari. Jadi sebenarnya tujuan daripada Amerika itu melumpuhkan kekuatan daripada Iran tanpa kita sadari. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain ateis, kamu agnostik, kamu PKI, kamu turunan daripada Dan Aidit gitu ya. Padahal Dan Aidit itu orang yang sangat patuh dalam beragama. Dan Aidit itu hafal Quran guys, hafiz Quran. Cek data kalau nggak percaya. Dan Aidit itu berasal dari keluarga yang sangat sangat religius ya. Keluarga daripada Dan Aidit itu berasal dari keluarga pesantren tanpa kita sadari ya. Cuman kalau saya ngomong seperti nanti saya akan dikata-katain, kamu sesat ya. Jadi di Konoha itu kalau berbeda pendapat itu akan dikata-katain sesat ya. Saya nggak ada urusan dengan agama guys. Asal agama itu mengajarkan yang namanya kesadaran. Tapi kan permasalahannya agama itu kan dijadikan sebagai alat penenang gitu ya. Alat penina bobo sehingga kita tidak bisa berpikir waras ya. Sehingga kita terpuruk gitu ya. Ayat agama itu kan dijadikan sebagai bumper ya. Coba perhatikan, kalau ada demo besar-besaran di Konoha, maka Presiden Konoha itu akan menghubungi pemuka agama, ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah. Perhatikan ya, kalau ada demo besar-besaran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meredam yang namanya demo. Supaya apa? Supaya kita tidak demo. Maka ormas-ormas keagamaan yang ada di Konoha itu akan mengeluarkan dalil-dalil, fatwa-fatwa ya, supaya apa? Supaya kita tidak demo. Jadi agama itu sebenarnya meninabobokan kita guys, tanpa kita sadari ya. Itulah alasannya kenapa biasanya negara yang si paling religius ya, si paling rajin berdoa seperti Konoha itu susah majunya karena apa? Karena ada penghalang agama ya. Agama itu seperti penjara tanpa jeruji, tanpa kita sadari ya. Agama itu dijadikan senjata untuk membatasi kita. Sama halnya seperti yang terjadi di Iran. Iran juga seperti itu ya. Kemudian warga Konoha itu membenci banget yang namanya Amerika, membenci yang namanya Israel. Kenapa kita membenci? Apa alasannya? Karena mereka Nasrani gitu. Itu alasannya. Buktinya ya, negeri tanah suci sekarang lagi kotok-kotokan tuh ya, negeri tanah suci versus negeri para habaib. Lagi perang tuh sekarang ya. Korban ada jutaan orang. Tapi kita diam aja tuh. Kita nggak pernah komplain. Ya, Afghanistan versus Pakistan, kita nggak pernah komplain tuh. Tapi kalau Iran versus Amerika, Iran versus Israel, kita akan membela mati-matian.
Kenapa kita bisa standar ganda? Ya karena seiman ya. Di Konoha itu kan yang penting seiman. Apapun yang terjadi seiman. Memilih teman kita seiman, memilih pemimpin kita seiman, memilih lingkungan kita seiman, memilih pendidikan kita seiman, memilih pacar kita seiman, semuanya seiman. Jadi seiman inilah sebenarnya yang menghancurkan Konoha tanpa kita sadari ya. Mohon maaf bagi yang nonton video ini ya. Kenapa saya bahas ini? Karena agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, cara tidur. Itulah alasannya kenapa gak ada satupun negara muslim yang maju di dunia ini. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh agama. Tradisi dalam beragama. Tradisi dalam agama di negara muslim itu mengharamkan sains, mengharamkan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena mereka punya prinsip, ngapain belajar tentang sains? Itu kan nggak dibawa mati. Ngapain belajar fisika? Ngapain belajar kedokteran? Ngapain belajar teknologi? Ngapain menciptakan drone? Itu kan nggak dibawa mati. Ya, yang penting kita akhirat, akhirat, akhirat. Orang kaya itu adalah orang yang sholat berjamaah, orang yang oh, 10 rakaat, 20 rakaat gitu ya. Itu guys, ya. Itu yang bikin kita semakin terpuruk. Kemudian kita lebih fokus pada hafalan-hafalan gitu ya. Hafalan terus ya tanpa kita pernah menganalisis ya, tanpa kita pernah memahami. Itu kalau saya perhatikan guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Kenapa saya bahas agama? Karena banyak keputusan kita sehari-hari dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, cara berpikir, pola pikir dipengaruhi oleh agama. Jadi kita nggak maju karena apa? Karena tradisi dalam beragama di Konoha itu tidak bisa bikin kita maju. Tradisi dalam beragama di Konoha itu ada yang salah sehingga kita tidak maju. Menurut kalian gimana? Apakah agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa atau tidak? Kalau misalnya Anda mengatakan, enggak mungkin. Oke, fine. Kalau misalnya Amerika mayoritas Muslim, apakah bisa semaju sekarang? Kalau Amerika mayoritas beragama Islam, apakah bisa semaju sekarang? Saya cuma bertanya ya, saya tidak menghakimi ya. Kalau Australia beragama mayoritas Muslim, apakah bisa semaju sekarang? Kalau Singapura mayoritas beragama Muslim, apakah bisa semaju sekarang? Kalau Jepang mayoritas beragama Muslim, apakah bisa semaju sekarang? Kalau Finlandia mayoritas beragama Muslim, apakah bisa maju sekarang? Kalau misalnya mengatakan Qatar, Dubai itu negara minyak. Kalau mereka nggak punya minyak seperti Korea Selatan, nggak punya sama sekali, maka mereka juga akan sama seperti Konoha, gotok-gotokan, rebutan ya, rebutan tambang ya. Oke, sekian video ini ya. Saya tidak menyimpulkan ya. Silakan disimpulkan sendiri. Disclaimer on ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya nggak mau berpihak. Sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.